Kalau ini untuk bagian depannya ya. Jadi belakang sama depan tuh beda, teman-teman. Kalau depan tuh dia lebih besar. Nomornya ya, yang buat depan. Ya, teman-teman, oke ya. Ini udah berhasil kita buka ya bearingnya. Jadi untuk yang bagian belakang ini dia lebih kecil. Beda dengan depan. Coba kita keluarkan ya. Jadi kalau teman-teman membuka, mau ketok harus hati-hati atau enggak pakai tracker ya. Nah, ini yang bagian belakang. Ini depan, beda kan? Oh. Ya, oke, saudara-saudara, kita berjumpa lagi ya, teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga teman-teman diberikan kemudahan ya dan sukses selalu, sehat selalu. Amin. Nah, hari ini saya akan buat satu video lagi untuk teman-teman ya. Jadi mobil itu ada namanya kan alternator ya, atau dinamo ampere atau dinamo cas. Ini contohnya. Nah, masalah yang ada pada dinamo ampere ini ya, salah satunya itu dia bisa menimbulkan suara jadi kasar. Karena dalamnya dinamo ampere ini kan ada bearingnya. Depan satu, belakang satu. Ntar kita akan buka ya. Jadi video kali ini tutorial bagaimana cara kita mengganti bearing dinamo ampere. Nah, jadi kalau teman-teman pernah alami pas nyalain mesin mobil ya, kok suara mesin mobil jadi kasar. Saya udah buat di video-video sebelumnya udah ada. Kalau teman-teman mau lihat silakan ya, bagaimana cara kita menganalisa suara mesin kasar dan apa saja yang mesti kita perbaiki ya. Dimana permasalahannya udah ada di video di YouTube ini, udah ada ya, di channel saya udah, teman-teman boleh cek aja. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan suara mesin mobil itu menjadi kasar itu disebabkan, ini salah satu ya, dari eksternal mesin ya teman-teman. Jadi bukan dari internal mesin, tapi dari eksternal atau dari luar mesin. Kalau dalam mesin itu pembahasannya berbeda, tapi ini yang dari luar mesin. Nah, selain dinamo ampere ini ada water pump yang berputar, itu bisa juga menimbulkan suara kasar. Selain itu ada juga tensioner atau bearing tensioner yang nempelnya di fan belt atau di tali kipas. Kemudian bisa juga puli kompresor AC. Jadi semua yang berputar di eksternal mesin yang disentuh oleh fan belt yang berputar ya, itu sangat berkemungkinan bisa menjadi suaranya kasar atau berisik, terutama yang menggunakan bearing atau kelahar. Umumnya sih itu bearing tensioner ya umumnya. Tapi salah satunya itu bisa dari sini penyebabnya. Jadi bunyi berisiknya itu bukan dari internal tapi dari eksternal, yaitu dari bearing dinamo ampere. Nah, caranya supaya kita nanti tahu masalahnya di bearing dinamo ampere atau bukan, itu lepas tali kipas dulu teman-teman. Jadi kalau awalnya suara mesin misalnya berisik nih, nah kita copot nih tali kipas yang muterin ini ya, muterin si dinamo ampere. Baru kita hidupkan mesinnya sebentar, jangan 1 menit lah paling lama. Kalau suara mesinnya hilang, ini kita puter. Nah, contoh seperti ini suaranya kasar nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa dengar ya, ini kuruk kuruk kuruk. Bentar ya. Ini salah satu penyebab kenapa suara mesin itu jadi kasar. Sebentar. Nah, ini teman-teman dengar ya. Tuh, kalau teman ini kan siang soalnya sih agak berisik ya. Tuh, kuruk kuruk kuruk. Nah, ini jadi kasar suara mesinnya. Jadi dengarnya di mesin itu kayak, kalau orang nggak ngerti ya dipikir wah mesin saya kenapa nih, padahal ini masalahnya di sini. Jadi kesimpulannya ini kita bisa memperbaiki ya dengan cara mengganti bearing. Kalau teman-teman tidak mau ganti dinamo ampere utuh gini, boleh ganti bearing. Nah, untuk cara menggantinya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk mobil Avanza Xenia lama sama aja ya teman-teman. Jadi ini kita buka depan. Ini kalau mobilnya teman-teman Avanza Xenia Rasterios, di sini tuh kita buka pakai kunci 22 nih. Nah, saya bukanya pakai impact. Ya, kalau teman-teman ada impact lebih bagus ya. Jadi kita pakai mata shock 22. Nah, ini kita buka depannya karena di bagian depan ini ada bearing 1. Ya, kita lepas nih. Nah, ya. Ini murnya. Teman-teman bisa ngerjakan sendiri kok di rumah. Yang penting saat membongkar harus diperhatikan aja caranya. Nah, sudah ya. Ini ada bos-bosan 1. Nah, itu kan dalamnya ada bearing tuh. Kelihatan. Nah, itu ya, ada nomornya bearingnya. Oke, sekarang kita buka kunci 8 aja teman-teman. Kalau 8 ini masih kegedean, teman-teman cari yang lebih kecil lagi ya. Kalau nggak bisa ya pakai obeng kembang. Nih, buka belakangnya.
nanti kita sekaligus mengecek bagian dalam ya, bagaimana kondisinya. Jadi selain bearing yang mesti kita ganti, apakah ada masalah lain? Misalnya karbon brasnya udah tipis, nah itu kita ganti sekalian. Ketok dikit ya, supaya bukanya tuh gampang. Buka ya. Jadi kita buka dulu cover penutup belakangnya. Kalau kita sudah buka dalamnya, itu nanti kelihatan bagaimana kondisi ya. Selain karbon brush atau cool brush, kita bisa mengecek juga bagian-bagian yang lainnya. Ini bisa menjadi salah satu cara teman-teman kalau tidak mau ganti dinamo ampere baru, ya bisa nih. Kalau misalnya nggak mau ganti sendiri ya teman-teman boleh bawa ke tukang dinamo. Biasanya ada tuh di pinggir jalan yang ada servis radiator ya kan. Nah, kita buka nih di sini yang pakai kunci 10. Ini yang satu kabel yang langsung ke aki, yang kabel gede. Nih kabel plus langsung dari aki. Sudah. Kita lepas. Nah, dalamnya ada kelihatan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada IC, kemudian di sini ada karbon brushnya ini. Nanti kita copot semua ini kan dioda ini kan. Nah, kita buka semua nih pakai obeng kembang. Nah, ini modelnya jepit ya di sini. Nanti teman-teman kalau yang masih pemula yang belum begitu paham, kalau bisa teman-teman saat bongkar di videoin aja atau di foto-foto dulu. Kalau misalnya teman-teman masih pemula ya, takutnya kan masangnya lagi salah. Atau teman-teman boleh download ya, video ini. Saudara, nah ini udah kita lepas ya IC sama karbon brushnya. Nah karbon brushnya tuh ini nih, ini kalau udah tipis kita ganti sekalian nih ya, karena selain dia suaranya berisik, ini masalah yang ada pada dinamo ampere ya atau alternator. Selain suaranya itu berisik, permasalahannya itu karena dia bermasalah tidak mau ngecas. Jadi lampu indikator aki itu menyala di dashboard ya, panel saat mesin hidup nih. Ini nanti kita ganti sekalian ya. Ini IC-nya. Jadi kalau alternator itu dinamo ampere itu, kalau teman-teman misalnya kalau rusak IC ya, bisa ganti IC-nya aja. Kalau rusak karbon brush bisa karbon brushnya aja. Yang penting kita lihat dulu kondisi dalamnya, karena kan sini ada angkarnya juga sama bantalan ya. Ini kan ada angkarnya nih, ini nggak boleh kemakan dalam nih. Kalau enggak ini juga ada yang jual sih, bisa diganti. Ya, kita tinggal buka baut ini ya. Ini untuk diodanya kita copot. Baru kita buka casing tengah ini pakai kunci 8 nih. Ada 4 baut. Nanti kita pisahkan ya. Jadi nanti ini terpisah, tinggal dalamnya angker. Lalu di sini ada bearing 1 sama bearing depan sama belakang. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ini setelah bautnya lepas nih, kita tarik ke atas nih. Kan ada kayak kawat ya kabel ya. Ini dari gulungan nih teman-teman. Dari gulungannya dia ya. Ini kan atas diodanya. Nah, kalau sudah bautnya lepas 1, 2, 3, 4. Di sini ada juga yang bautnya banyak ya. Jadi tergantung alternatornya kayak apa. Udah tinggal kita angkat aja begini, cabut. Jadi ampere ini, dinamo ampere ini masalahnya itu karena berisik aja. Kalau ngisi masih ngisi ya. Masih normal pengisiannya, nggak ada masalah. Cuman suara berisik aja. Jadi kalau nyala mesin tuh aduh, itu terganggu banget ya. Udah kayak mesinnya jebol aja. Berisik banget. Nah, ini tinggal kita keluarkan saja teman-teman. Nah, seperti itu. Nih, copot ya. Nih. Kalau di sini diodanya ada yang mati, itu bisa juga bikin mesin mobil nggak bisa ngecas. Masalah dinamo ampere. Oke, baru ini kan udah begini ya. Nah, kita buka pakai kunci 8 nih. Nah, kita copot. Kalau teman-teman mau tandain di sini nggak apa-apa nih, kasih tanda dulu. Jadi pada saat buka dan pasang kembali ke sini lagi. Pakai cat boleh tandanya, pakai cat atau pakai apa terserah ya. Kalau masih pemula kan, takutnya teman-teman bingung gitu. Oke, kita buka ini 4 baut ya. Nanti kita akan lihat bearingnya. Ini murah ya teman-teman. Kalau bisa mengerjakan sendiri, ya nggak sampai 100.000 udah selesai masalah berisik di mesin pada dinamo ini. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ya. 2 mur 2 baut ya. Copot dulu ini. Sabar ya teman-teman nonton video ini ya. Jadi teman-teman jadi paham ya. Oke, nah udah lepas 4 baut kan. Nah, baru ini kita buka, bro. Kalau sudah ya. Ketok aja pelan-pelan. Udah beres ini, tinggal kita buka aja. Oke, nah ini ya kayak gini ya. Teman-teman boleh ketok sih. Sampai copot bearingnya kayak gini ya. Nah,
Nah, ini dia nih. Ini kan tengahnya angker nih, teman-teman ya. Nah, ini bearing yang depan satu, ini bearingnya. Ini ada nomor serinya nih kalau kita buka nih, ya. Nah, satu lagi di sini bearingnya. Kita copot dulu ini angkernya nih. Yang bikin dia berisik di sini nih, yang bikin buruk tuh di sini. Ya, ini tinggal kita pisahkan aja nanti ya, teman-teman. Coba lihat, ini udah berhasil kita buka ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini bearingnya yang mesti kita ganti nih Pak Bro nih, yang jebol yang bikin berisik ini satu. Ya, coba kalau teman-teman hati-hati ya kalau mau ketok ini, sebaiknya sih di tracker aja. Kalau teman-teman nggak punya tracker, teman-teman bisa ke tukang pompa air nih atau tukang dinamo, suruh lepas ini bearingnya. Kalau mau diketok juga harus pelan-pelan. Ya, ini angkernya kan nggak ada masalah. Nah, ini bearingnya satu, ini nomornya ada sini nih. Ya, teman-teman cukup ganti bearing aja ya. Bearingnya 2 biji, satu lagi depan. Nah, buka bearing sini teman-teman ya. Ini kan ada 4 baut ya. Kita bukanya pakai baut kunci, maksudnya maaf, kunci pakainya obeng kembang maksudnya. Nanti diketok dulu dikit ya supaya dia kendor bukannya enak. Nah, ini bautnya ya. Bautnya 4 biji. Lalu di sini ada penahannya kan. Nah, kita lepas seperti ini. Oke. Nah, baru ini kita tinggal ketok aja, keluarin dari atas ke bawah. Ya, sampai copot. Jadi bukanya dari sini, ini ketok ke bawah. Ini nomor bearing untuk yang bagian belakang. Coba kita lihat ya. Nah, ini nomornya. Nah, ini 600 itu ya. 600 2D. Nah, itu. Ini buat yang belakang ya teman-teman, di screenshot aja. Nah, ini. Kalau ini untuk bagian depannya ya. Jadi belakang sama depan tuh beda teman-teman. Kalau depan tuh dia lebih besar. Nomornya ya, yang buat depan. Teman-teman silahkan di screenshot aja. Kalau kepengen beli bearingnya bisa order di Shopee atau Tokopedia di online ya. Ya teman-teman, oke ya, ini udah berhasil kita buka ya bearingnya. Jadi untuk yang bagian belakang ini dia lebih kecil, beda dengan depan. Coba kita keluarkan ya. Ini kalau teman-teman mau buka, mau ketok harus hati-hati atau enggak pakai tracker ya. Nah, ini yang bagian belakang, ini depan beda kan. Oh, nah, jadi ini tugas selanjutnya adalah kita tinggal mencari spare partnya aja ya teman-teman. Kita tinggal cari partnya aja, cari bearing baru kita rakit kembali ya. Jadi itu aja masalahnya. Nih yang bikin berisik ya ini. Dalamnya kan ada gotri nih. Kadang-kadang ini karena gara-gara kekeringan grease ya, habis gemuk jadi dia kruk gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi begini caranya, kita gambaran buat teman-teman. Begini cara bongkarnya. Untuk masangnya lagi saya tidak buat videonya, tapi teman-teman bagaimana kita buka begitu kita pasang ya. Yang penting saat buka tuh teliti. Dan untuk order barang kalau susah bisa lewat online. Tinggal kita lihat nomornya yang tadi itu ya. Nomornya kita catat, kita cari di Google, lalu kita bisa atau di online ya, toko online. Oke, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Thank you, bye.